Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah-kisah gelap, cerita mistis dan pengalaman yang tak masuk akal dikumpulkan menjadi satu. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita tentang kota gaib yang dipercaya ada di Kalimantan Selatan. Sebuah kota yang tak bisa dilihat semua orang. Sebuah kota yang hanya muncul saat seseorang tersesat dan tak sengaja melanggar batas. Konon jika kamu masuk ke sana, tidak semua orang bisa kembali dengan utuh. Siapkan headset, pastikan lampu sudah kamu matikan, dan dengarkan baik-baik, karena ini adalah kisah tersesat di Saranjana. Tony pertama kali mendengar nama Saranjana dari cerita orang-orang tua di desa pesisir Kalimantan Selatan. Nama itu selalu diucapkan dengan suara pelan, hampir seperti doa yang salah arah. Mereka menyebut Saranjana sebagai kota gaib, kota yang berdampingan dengan dunia manusia namun hanya menampakkan diri pada orang-orang tertentu, orang yang lengah, orang yang tersesat, atau orang yang tanpa sadar melanggar batas. Tony, yang sejak muda tak percaya pada cerita mistis, menganggap semua itu sekadar cara lama untuk menakuti anak-anak agar tidak masuk hutan sembarangan. Hingga suatu sore, saat matahari hampir tenggelam dan bayangan pepohonan memanjang aneh di tanah, Tony masuk ke hutan meratus untuk mencari kayu bakar. Jalur setapak yang biasa ia lewati mendadak terasa asing. Pohon-pohon terlihat lebih rapat, udara menjadi berat, dan suara serangga menghilang begitu saja. Setiap langkah Tony terasa seperti membawa dirinya lebih jauh dari dunia yang ia kenal. Ketika ia menoleh ke belakang, jalan yang tadi dilewatinya telah lenyap, tertutup kabut kelabu yang berdiri rapat seperti dinding. Kabut itu semakin tebal, dingin dan lembab, menempel di kulit Tony seperti napas makhluk hidup. Ia memanggil nama temannya, berharap ada jawaban, namun suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Lalu, dari kejauhan, terdengar bunyi langkah kaki, banyak, teratur, seolah orang-orang berjalan di jalanan kota. Kabut perlahan menipis dan Tony terdiam. Di hadapannya berdiri sebuah kota megah yang mustahil berada di tengah hutan. Bangunan tinggi berwarna kuning keemasan berkilau redup, jalan-jalan terbentang rapi, dan lampu-lampu menyala tanpa sumber cahaya yang jelas. Orang-orang berlalu lalang, bercakap-cakap, tertawa pelan. Sekilas semuanya tampak normal. Namun saat seorang pria menoleh ke arahnya dan tersenyum, jantung Tony serasa berhenti. Wajah itu pucat, halus dan anehnya tak memiliki garis bibir. Senyum itu bukan gerakan otot, melainkan seperti ukiran langsung di kulit. Pria itu menghampiri Tony dengan langkah tenang dan sikap sopan. "Anda tersesat," katanya dengan suara datar tanpa emosi. "Silakan masuk, di sini aman." Tanpa benar-benar sadar mengapa, Tony mengikuti langkah pria itu memasuki kota. Di sepanjang jalan, ia melihat rumah-rumah besar dengan perabotan serba emas, toko-toko yang menjual makanan beraroma lezat, dan kendaraan yang melintas tanpa suara mesin jelas. Namun setiap kali Tony mendekat ke makanan itu, aromanya berubah menjadi bau amis yang menusuk hidung, seperti darah dan daging mentah. Orang-orang menatapnya dengan tatapan ramah namun kosong. Tak satu pun memiliki garis bibir, dan yang lebih mengganggu, tak satu pun memiliki bayangan meski cahaya terang menyinari jalan. Tony merasakan waktu seolah melambat. Jam tangannya berhenti berdetak, dan kepalanya terasa ringan. Di sebuah alun-alun besar, pria itu akhirnya berkata, "Selamat datang di Saranjana." Nama itu bergema di kepala Tony, membawa rasa takut yang selama ini ia remehkan. Di Saranjana, waktu kehilangan makna.
Matahari tak pernah benar-benar terbit, dan malam tak pernah sepenuhnya gelap. Cahaya kuning keemasan menggantung di udara seperti kabut cahaya. Tony diberi tempat tinggal, sebuah rumah besar yang hangat dan terasa nyaman secara tidak wajar. Setiap hari, ia ditawari makanan dan minuman, namun entah mengapa nalurinya menolak. Setiap kali Tony menyebut ingin pulang, suasana di sekitarnya langsung hening. Orang-orang menatapnya lebih lama, lalu tersenyum dengan senyum tanpa bibir yang membuat dadanya sesak. Di dalam rumah itu, Tony melihat bayangannya di lantai bergerak sedikit terlambat dari tubuhnya. Suatu malam ia mendengar suara yang sangat ia kenal memanggil namanya dari luar, suara ibunya. Tangannya hampir membuka pintu, namun tubuhnya membeku oleh rasa takut yang tak masuk akal. Ia teringat satu larangan yang seolah muncul dari ingatan asing. Jangan menjawab panggilan. Di sebuah sudut pasar, Tony bertemu seorang perempuan tua yang berbeda dari penduduk lainnya. Wajahnya keriput, tubuhnya membungkuk, dan sorot matanya penuh ketakutan yang nyata. Perempuan itu menarik lengan Tony dan berbisik, "Kamu manusia." Suaranya bergetar. Ia memperingatkan Tony untuk tidak memakan apapun, tidak menyebut nama aslinya terlalu sering, dan tidak menoleh jika mendengar namanya dipanggil. "Kalau kamu lupa," katanya pelan, "Saranjana akan menganggapmu miliknya." Sebelum Tony sempat bertanya lebih jauh, perempuan itu menghilang di antara kerumunan, seolah diserap cahaya kota. Sejak saat itu Tony mulai mencoba mencari jalan keluar. Namun setiap gang yang ia lewati selalu berujung kembali ke alun-alun yang sama. Kota itu berputar pada dirinya sendiri, menutup rapat semua jalan pulang. Keputusasaan perlahan menggerogoti pikiran Tony. Ia merasa telah berada di Saranjana selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, meski perasaannya mengatakan waktu di sana tidak berjalan seperti di dunia manusia. Penduduk kota mulai memperhatikannya lebih sering. Senyum tanpa bibir itu kini terasa lebih lebar, lebih lama. Setiap malam Tony mendengar bisikan memanggil namanya dari berbagai arah, dari balik tembok, dari balik jalan, bahkan dari dalam kepalanya sendiri. Suatu saat, ia tergoda. Ia menoleh sebentar saja. Seketika, seluruh kota terdiam. Lampu-lampu meredup, dan semua mata tertuju padanya. Tony merasakan dadanya sesak, seolah udara menolak masuk ke paru-parunya. Ia berlari tanpa arah, menutup telinga, mengingat pesan perempuan tua itu dengan putus asa. Di ujung pelariannya, Tony melihat kabut kelabu yang sama seperti saat ia pertama kali masuk. Tanpa berpikir panjang, ia menerobosnya. Di belakangnya terdengar suara langkah kaki yang semakin cepat, bercampur tawa pelan yang menggema. Suara-suara itu memanggil namanya. Kali ini serempak membuat kepalanya hampir pecah. Tony berlari sekuat tenaga hingga kakinya tersandung akar pohon dan tubuhnya terhempas ke tanah. Gelap menelan pandangannya, dan suara kota perlahan menghilang, digantikan oleh sunyi yang menakutkan. Tony ditemukan keesokan paginya di tepi hutan oleh warga desa. Tubuhnya lemah, matanya kosong, dan ia tak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Menurut orang-orang, Tony hanya hilang selama beberapa jam. Namun bagi dirinya, waktu itu terasa seperti seumur hidup. Sejak kejadian itu, Tony tak pernah lagi masuk hutan. Setiap pukul yang sama setiap malam, ia mencium bau amis yang familiar. Di cermin, terkadang ia melihat pantulan wajahnya tersenyum sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Dan pada saat-saat tertentu, ia merasa garis bibirnya mulai memudar, seolah Saranjana belum sepenuhnya melepaskannya. Itulah cerita tentang Tony dan pengalamannya tersesat di kota gaib Saranjana. Percaya atau tidak,
Banyak orang meyakini bahwa Saranjana memang ada, hidup berdampingan dengan dunia kita, menunggu orang-orang yang lengah untuk masuk ke dalamnya. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini hanya cerita, atau ada sesuatu yang memang tidak seharusnya kita ganggu? Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah mistis lainnya. Tulis juga di kolom komentar, cerita horor apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Aku pamit dulu, dan ingat, kalau suatu hari kamu masuk hutan, dan jalannya tiba-tiba berubah, mungkin kamu sudah terlalu jauh. Sampai jumpa di cerita berikutnya.